teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membuat sebuah logo outline 2D dengan Inkscape. Ya, ini langsung saya menggunakan rectangle, kemudian saya buat seperti ini ya. Kemudian saya atur node-nya, lalu dengan fitur path effect mirror simetri saya buat menjadi bentuk seperti ini. Oke, saya rapikan notesnya agar menghilangkan bentuk yang lancip, jadi saya buat bentuk yang tidak lancip ya. Oke, saya rapikan, kemudian saya duplikat dan perkecil duplikatnya. Saya ganti warna agar jelas tahu perbedaannya. Oke, lalu saya akan membuat sebuah panah kayak kursor gitu ya, kayak kursor dengan rectangle. Kemudian saya buat objek, saya buat path, kemudian saya mirror simetri lagi, jadi seperti ini. Mirror simetri sangat mudah untuk membuat bentuk yang kanan kirinya sama di Inkscape ya. Lalu saya object to path agar mirror simetri tersebut jadi objek. Oke, saya beri badannya, badan panahnya. Saya akan ratakan ini dengan klik objek, align and distribute, kemudian diletakkan tengah. Oke, ini kita jadikan satu dengan path union. Geser, dimasukkan ke dalam shield ya, tameng yang udah kita buat. Sesuaikan ukurannya, kemudian saya akan ratakan juga biar pas. Oke, rata tengah, sip, rata tengah. Saya buatlah selected ya di align and distribute-nya. Oke, saya akan buat kalau kita ini mouse, kemudian ini adalah garisnya dengan menggunakan circle ellipse tool, lalu klik path, object to path, kemudian menggunakan edit node. Saya akan hilangkan node-node yang tidak diperlukan, jadi bentuknya bukan lingkaran lagi. Kemudian klik break node, dihilangkan dengan delete. Seperti ini. Saya buat agak lebih kecil lagi, kemudian di rata atas dengan kursor yang udah kita buat. Saya kemudian buat kotak ini karena susah dibuat di ujung mouse, saya buat di tempat lain. Saya hilangkan struknya, kemudian saya geser ke ujung mouse seperti ini. Oke, saya ratakan tengah dengan yang lainnya. Kemudian saya buat garis. Jadi kalau ada garis, kalau kita mau ngedit path itu, ini ada garis bantunya. Lalu saya buat width-nya 1 mm, ukuran milimeter. Saya ratakan. Ini salah pencet lasnya ya, harusnya klik di garisnya dulu, kemudian baru di kotaknya, kemudian diklik ratakan, align and distribute. Lalu untuk ujung garisnya saya buat dengan circle ellipse dengan diduplikat untuk ditaruh di sebelah kanan.
Oke, menggunakan rata kanan kiri. Ups, kepencet. Rata kanan kiri. Oke, ini saya akan rapikan, jadi garisnya itu melebihi lingkarannya ya. Saya buat rounded, lalu saya buat stroke-nya jadi objek, jadi klik di path, stroke to path. Satunya yang melengkung juga stroke to path. Jadi dua-duanya sekarang sudah bukan stroke lagi, tapi sudah menjadi objek. Gitu. Oke, begitu. Lalu saya sesuaikan ini. Oke, kita sesuaikan dengan ukuran tamengnya. Oke, kemudian saya akan buat objek tambahan. Yang pertama adalah pena. Itu dengan menggunakan rectangle. Saya klik di objek to path, kemudian saya bentuk seperti ini. Untuk mempersingkat, saya lebih cepat. Ini membuat pena sebenarnya sangat dasar sekali, yaitu hanya dengan menggunakan rectangle, kemudian diubah jadi path. Dengan rectangle yang lain kita bisa difference untuk memotong objek-objeknya menjadi bentuk yang kita inginkan. Lalu bisa dengan path effect simetri, mirror simetri, untuk membuat objek itu terduplikasi secara flip, mirror tanpa kita harus menggeser-geser gitu ya. Kemudian yang terakhir di bagian ini adalah dengan path effect, yaitu chamfer, fillet chamfer, atau corner chamfer fillet. Oke, lalu saya membuat objek yang lain, yaitu adalah pensil mekanik sebenarnya. Pensil mekanik caranya mirip-mirip sih, yaitu hanya dengan menggunakan rectangle, kemudian ditumpuk dengan rectangle yang lain, ditambahin rectangle yang lain, seperti itu. Path effect yang digunakan juga sederhana, mungkin ada path effect envelope, perspektif, lalu mungkin itu aja di sini ya, seperti itu. Oke, setelah tadi jadi pensil mekaniknya, kemudian ini saya ubah untuk 3 titik yang ini yang sudah kita buat tadi menjadi warna hitam. Itu saja sih. Oke, lalu saya buat jadi outline saja. Ini kursornya saya hilangkan fillnya, saya buat stroke-nya jadi 2 mm, kemudian hilangkan fillnya. Kemudian untuk tamengnya ini saya harus break dulu objek, break path,
klik part, kemudian dua-duanya di select, lalu klik path union. Lalu kita set stroke-nya jadi 2 mm. Oke, ini juga kita set 2 mm. Nah, ternyata seperti ini ya. Oke, pasti ada garisnya di tengah untuk tameng yang belakang. Oke, selanjutnya saya akan duplikat bagian pena ini untuk membuat backup ya. Untuk membuat backup, kemudian saya path union, kasih stroke, kemudian akan saya letakkan di bawah tamengnya. Tadi stroke-nya kita set jadi 2 mm. Ini waktu diletakkan di sini ternyata nggak pas ya, terlalu pendek. Jadi saya coba tadi meregangkan, tapi hasilnya jadi jelek. Seperti itu. Ini saya coba letakkan di bawah tameng. Mohon maaf. Sesuaikan, tapi ternyata nggak pas. Oke. Di sini saya malah melakukan cut pad pada tameng bagian belakang. Tadi masih ada garisnya, saya potong. Jadi saya mohon maaf karena tidak urut. Untuk bagian ini ternyata tamengnya ada dua bagian ya, jadi saya harus potong salah satu, kemudian potong satunya lagi. Jadi saya duplikat tameng yang bagian dalam sekali lagi, kemudian cut pad untuk tameng bagian kanan ini. Kemudian garis yang terpotong ini dihapus seperti itu. Oke, setelah itu saya kembali ke bagian pena ini ya, pena yang akan saya letakkan di belakang tamengnya. Oke, dengan menggunakan edit node saya akan tarik bagian bawahnya menjadi lebih panjang. Oke, gitu. Kemudian bagian pensil mekanik ini saya juga akan menambahkan panjangnya. Ini saya geser, bagian badan pensilnya juga saya geser seperti itu. Oke, saya geser untuk backupnya. Oke, ini saya percepat untuk merapikan. Jadi dirapikan sedikit untuk bagian-bagian yang perlu dirapikan di center atau ditaruh di bawah bagian yang lainnya. Baik, setelah itu kita akan memasang pena dan pensil mekanik itu di bawah tameng yang udah kita buat, jadi menjadi bagian dari logonya seperti itu. Saya akan menambahkan pita untuk bagian bawah dengan cara menggunakan rectangle. Kemudian saya buat rectangle tersebut jadi path object to path. Kemudian bagian atas ini saya tarik. Oke, lalu saya buat agak melengkung seperti ini menggunakan node edit node.
Oke, saya akan menduplikatnya menggunakan path effect lagi. Saya sudah ada path effectnya, panelnya, kemudian mirror symmetry. Nah, lalu object to path agar efeknya hilang. Kemudian untuk menghilangkan ini sama seperti tadi, kita break, lalu path lagi dan union. Jadi di break dulu, break apart, kemudian di union. Oke, saya rata tengahkan dengan yang sudah ada. Kemudian saya buat sisa pitanya. Jadi ada pita bagian kanan, bagian kiri dan bagian kanan ini menggunakan rectangle lagi, object to path. Kemudian saya buat agak jadi seperti pita-pita pada umumnya. Oke. Lalu saya letakkan di bawah. Kemudian saya akan membuat efek lekukannya yang bagian bawah, yang bagian sini. Ini dengan Bezier. Oke, jadi bikin segitiga begitu saja dengan Bezier tool. Lalu samakan stroke-nya, buat rounded. Oke, ya, seperti itu. Saya duplikat untuk bagian kiri, kayak flip vertikal ya, taruh bagian bawah. Oke, sedikit dirapikan agar pas. Saya buat stroke-nya disamakan 2 mm. Nah, oke. Seperti itu sebuah logo outline sederhana. Semoga bermanfaat. Subscribe jika teman-teman suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.